Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan matkul Sejarah Perekonomian Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana sejarah perekonomian Indonesia itu terjadi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afita Nurpriyani dengan NIM 010. Selanjutnya ada Salma Febriana dengan NIM 016, dan selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM 024. Selanjutnya ada Mbak Tiara Almas dengan NIM 026. Anggota kelompok kami yang selanjutnya ada Yesio Yunisi dengan NIM 047, dan anggota kelompok kami yang terakhir ada Mas Surya Muhammad Surya Nur Karnawan dengan NIM 048. Untuk topik pembahasan kelompok kami mengangkut 8 topik, teman-teman. Yang pertama ada masa demokrasi liberal tahun 45 sampai 59. Selanjutnya ada topik masa ekonomi terpimpin tahun 59 sampai 66. Selanjutnya ada masa ekonomi Pancasila atau Orde Baru tahun 66 sampai 96. Selanjutnya ada masa pembangunan ekonomi tahun 83 sampai 87. Selanjutnya ada materi kegiatan ekonomi memanas tahun 90. Selanjutnya ada ekonomi Indonesia berupa kegiatannya atau overload tahun 96. Ada krisis moneter tahun 97, dan yang terakhir ada kontraksi ekonomi tahun 98. Untuk materi pertama yaitu masa demokrasi liberal, teman-teman, tahun 45 sampai 59. Pada era demokrasi liberal ini tahun 50 sampai 59 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah penggunaan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus pada saat tahun 50 sejak pembubaran yaitu RIS atau Republik Indonesia Serikat sampai 5 Juli pada tahun 59 keluarnya dekret presiden. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia, dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Selanjutnya, ciri-ciri sistem kabinet parlementer pada demokrasi liberal. Ini ada 5, teman-teman. Yang pertama ada kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen. Yang ketiga, susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Yang keempat, masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. Yang terakhir, kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Untuk selanjutnya, ciri-ciri negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang pertama, menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka. Yang kedua, memiliki perwakilan dari rakyat-rakyat dalam negara tersebut dan sekaligus membatasi kekuatan penguasa. Yang ketiga, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik, yang berarti berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, sehingga membuat proses pengambilan putusan lambat. Selanjutnya, ada ciri demokrasi liberal yang lain adalah keputusan berdasarkan mayoritas. Berikutnya, kekuatan atau kekuasaan terhadap negara terfokus pada parlemen. Berikut terdapat sistem voting dalam pengambilan putusan. Dan yang terakhir, pergantian pemimpinan ataupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal dipilih oleh rakyat. Nah, ini ada sejarah penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45,
Berbagai upaya dilakukan untuk menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan serta kebutuhan masyarakat di Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan ada beberapa usulan mengenai sistem negara yang diterapkan seperti federasi, sistem negara monarki, sistem negara republik parlementer, dan sistem negara republik presidensial. Pada bulan Oktober 45, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP akan menjalankan tugas legislatif sebelum MPR atau DPR terbentuk. Dengan langkah ini, KNIP menjadi lembaga setara dengan lembaga kepresidenan, bukan lagi sebagai lembaga pembantu presiden. Di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir, KNIP berhasil mendorong Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk menerbitkan maklumat pemerintah pada 13 November 45 tentang pendirian partai politik, pada 14 November 45 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia mengadopsi sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sementara urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri. Syahrir terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama. Setelah RIS dibubarkan atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan tahun 50, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer liberal dengan meniru sistem parlementer barat. Beberapa kabinet di masa demokrasi liberal antara lain, yang pertama ada Kabinet Nasir 6 September 50 sampai 21 Maret 51. Yang kedua Kabinet Sukiman tahun 50-an tanggal 27 April sampai 3 April tahun 52. Yang selanjutnya ada Kabinet Wilopo tanggal 3 April 52 sampai 3 Juni tahun 53. Yang keempat Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama 31 Juli tahun 53 sampai 12 Agustus 55. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 12 Agustus 55 sampai 3 Maret 56. Maksudnya ada Kabinet Ali Sastro Mijoyo yang kedua tahun tanggal 20 Maret tahun 56 sampai 4 Maret 57. Yang terakhir ada Kabinet Juanda tanggal 9 April tahun 57 sampai 5 Juli tahun 1959. Namun setelah 9 tahun berlangsung, Undang-Undang Dasar tahun 50 dengan sistem demokrasi liberal terbukti tidak sesuai dengan kehidupan politik yang kompleks dan beragam di Indonesia. Pada tahun 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.